kamu punya semua hal yang katanya dibutuhkan untuk sukses di dunia investasi. IQ tinggi, ngerti ekonomi makro, hafal istilah seperti dividend yield, valuation, sampai interest rate. Kamu analisis saham dengan model rumit, pakai Excel penuh rumus dan setiap angka kamu pahami. Kamu ngerasa nggak mungkin salah, tapi beberapa bulan kemudian portfolio kamu merah semua. Kamu bengong. Kamu nggak ngerti kenapa semuanya jatuh, padahal rumus kamu benar. Masalahnya bukan di pasar, masalahnya di kamu sendiri. Karena dalam dunia investasi, yang bikin orang bangkrut bukan ketidaktahuan tapi emosi. Dan ini rahasia gelap yang jarang dibahas. Orang pintar justru sering kalah karena mereka terlalu yakin sama kepintarannya sendiri. Hari ini kita akan bahas sisi paling aneh tapi penting dari dunia investasi. Sisi yang nggak bisa dihitung pakai kalkulator, tapi menentukan apakah kamu bakal kaya atau hancur. Kita akan ngomongin tentang psikologi investor, tentang gimana pikiran, ego, dan emosi bisa jadi musuh paling licik dalam perjalanan keuangan. Dan yang paling menarik, kita bakal lihat kenapa orang-orang seperti Warren Buffett, Charlie Munger, dan Ray Dalio bisa tetap tenang saat dunia panik. Mereka bukan cuma pintar, mereka paham cara mengelola diri sendiri. Di Self-Bank, kita mikirin uang biar terus berkembang. Dan untuk itu, kamu harus ngerti cara kerja otak investor. Bab 1, ilusi kendali saat pintar justru jadi masalah. Pernah nggak kamu merasa yakin banget sama keputusan investasi kamu? Kayak, nggak mungkin salah deh, ini udah gue hitung matang. Nah, disitulah jebakan pertama muncul ilusi kendali. Ilusi kendali adalah perasaan palsu bahwa kita bisa mengatur sesuatu yang sebenarnya di luar kendali. Di dunia investasi, ini bisa sangat berbahaya. Contohnya begini. Investor yang pintar sering berpikir dia bisa mengendalikan pasar. Dia analisis grafik, hitung valuasi, baca berita global, lalu ngerasa paham arah selanjutnya. Kenyataannya, pasar itu campuran dari jutaan keputusan manusia nggak bisa dikontrol siapapun. Lucunya kadang yang awam justru lebih selamat. Petani yang hanya beli saham blue chip dan disimpan 10 tahun, seringkali hasilnya lebih bagus daripada analis profesional yang gonta-ganti portofolio tiap minggu. Kenapa bisa begitu? Karena si petani itu nggak terjebak ilusi kendali. Dia nggak merasa harus tahu semuanya, dia cuma sabar. Sementara yang pintar terlalu yakin. Dia pikir kalau ngerti semua teori, dia bisa mengontrol hasil. Padahal semakin kamu yakin bisa kontrol pasar, semakin kamu dekat dengan kejatuhan. Bab 2, bias, emosi, dan ego. Sekarang kita masuk ke musuh paling kuat dalam dunia investasi, ego. Ego ini yang bikin banyak orang nggak bisa terima kalau salah. Makanya, waktu harga turun, dia nggak mau jual. Bukan karena strategi, tapi karena gengsi. Dia berpikir, nggak mungkin prediksi gua salah, saham ini bakal naik lagi, gua kan udah riset. Inilah yang disebut confirmation bias, kecenderungan untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kita cuma mau dengar yang sesuai dengan harapan kita. Ada juga overconfidence bias, yaitu keyakinan berlebihan pada kemampuan diri sendiri. Investor dengan bias ini sering nambah posisi justru ketika pasar udah ngasih tanda bahaya, karena mereka nggak mau terlihat bodoh. Lalu ada satu lagi yang paling umum, loss aversion. Ini artinya manusia lebih takut kehilangan uang daripada senang ketika mendapat uang dalam jumlah yang sama. Kehilangan 1 juta terasa lebih sakit daripada senangnya dapat 1 juta. Dan yang bikin berbahaya, semua bias ini bekerja tanpa kamu sadari. Kamu merasa objektif padahal kamu cuma sedang menipu diri sendiri. Bab 3. Cerita nyata saat kejeniusan justru jadi bencana. Coba kita mundur ke tahun 1998. Ada sebuah firma investasi bernama Long Term Capital Management atau LTCM. Pendiri dan timnya berisi orang-orang jenius, termasuk peraih Nobel Ekonomi.
Mereka bikin rumus matematis yang katanya bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan untung. Dan memang di awal mereka sukses besar. Investor berebut masuk, uang mengalir miliaran dolar. Kemudian krisis datang. Model mereka nggak bisa memahami satu hal, ketakutan manusia. Panik nggak bisa dihitung dalam rumus. Akhirnya, dalam beberapa bulan firma itu ambruk. Ratusan miliar dolar lenyap. Jenius? Iya. Tapi tetap kalah sama realita psikologis pasar. Ini pelajaran penting. Pengetahuan finansial tanpa kendali emosi cuman menunda kehancuran. Bab 4. Bagaimana investor legendaris mengatasi psikologi? Sekarang gimana caranya investor besar bisa tetap tenang saat semua orang panik? Warren Buffett punya satu prinsip. Kalau orang lain rakus, saya takut. Kalau orang lain takut, saya rakus. Artinya, dia sadar bahwa pasar digerakkan oleh emosi massal. Jadi dia sengaja melawan arus bukan karena nekat, tapi karena dia paham psikologi manusia. Charlie Munger menambahkan, permainan investasi itu bukan tentang menjadi pintar, tapi tentang tidak menjadi bodoh. Dia jarang ambil keputusan, tapi sekali ambil dia yakin sepenuhnya. Dia sabar kadang bertahun-tahun cuman menunggu peluang super jelas. Sementara Ray Dalio punya cara berbeda. Dia sadar bahwa manusia selalu bias dan salah, makanya dia bikin sistem supaya keputusan tidak bergantung pada emosi. Setiap keputusan dikaji dengan data, bukan perasaan. Tiga tokoh ini punya kesamaan. Mereka paham bahwa emosi adalah musuh. Dan mereka melatih diri untuk tenang bahkan saat dunia panik. Bab 5. Membangun mental investor. Tahan banting. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Gimana caranya kamu bisa punya mental investor sejati? Ada 3 langkah utama yang bisa kamu latih dari sekarang. 1. Tahan diri 24 jam sebelum bereaksi. Saat pasar jatuh jangan langsung panik. Tunggu 1 hari, biar otak kamu dingin dulu. Biasanya keputusan yang kamu ambil setelah tenang jauh lebih rasional. 2. Tulis alasan sebelum beli. Sebelum investasi apapun, tulis alasannya di kertas atau catatan HP. Kalau nanti kamu panik, baca ulang alasan itu. Kalau alasan masih relevan, tahan. Kalau enggak, keluar dengan sadar. 3. Fokus pada proses, bukan hasil sesaat. Investasi itu seperti menanam pohon. Kamu nggak bisa maksa pohon tumbuh lebih cepat. Tapi kamu bisa pastikan tanahnya subur, air cukup, dan sabar menunggu. Semakin kamu bisa mengontrol reaksi, semakin kamu kuat sebagai investor. Karena musuh utama bukan fluktuasi harga tapi fluktuasi emosi. Kesimpulannya, orang pintar sering kalah karena berpikir investasi adalah permainan logika. Padahal ini permainan kesabaran dan disiplin. Pasar itu seperti cermin. Kalau kamu panik, dia akan memantulkan kepanikanmu. Kalau kamu tenang, dia akan memantulkan hasil dari ketenangan itu. Satu hal yang pasti, pasar akan selalu berubah. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap tenang. Dan ketika kamu bisa menguasai diri, maka kamu sudah menang bahkan sebelum uangmu berkembang. Sekarang kamu bisa coba. Mulai minggu ini, lakukan eksperimen sederhana. Selama 7 hari, jangan buka portofolio kamu setiap hari. Cukup seminggu sekali. Gunakan waktu itu untuk belajar, membaca, atau menulis refleksi. Catat perasaan kamu selama seminggu itu. Apakah kamu lebih tenang, lebih fokus, atau justru gelisah karena nggak tahu? Itu latihan mental yang akan membentuk kamu jadi investor sesungguhnya. Warren Buffett pernah berkata, menguasai diri sendiri lebih berharga daripada menguasai ribuan saham. Jadi sekarang kamu tahu kenapa banyak orang pintar bisa bangkrut karena mereka kalah sama diri mereka sendiri. Sekarang aku pengen tahu dari kamu, apa keputusan paling emosional yang pernah kamu ambil waktu investasi? Apakah kamu pernah beli atau jual karena panik? Tulis di kolom komentar. Biar kita belajar bareng gimana caranya jadi investor yang sabar,
tenang tapi tetap cuan. Karena ini self-bank. Tempat kita mikirin uang biar terus berkembang.